Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat presentasi tentang bisnis plan studi kelayakan bisnis. Di sini saya ditemani oleh Suci Purnama dengan NPM 10121534. Yang selanjutnya ada Sydney Mailana dengan NPM 10121543. Yang selanjutnya ada Muhammad Ihsan Firgiawan dengan NPM 10121535. Yang selanjutnya ada saya sendiri yaitu Lodi Wijaya Kusuma dengan NPM 10121531. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen bisnis. Di sini aspek manajemen bisnis terdiri dari perencanaan atau planning, perorganisasian atau organisasi. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yang ada di konveksi Aljura ini visinya ingin memiliki reputasi kuat dalam kualitas inovasi dan kepuasan. Yang selanjutnya adalah misi. Misi yang pertama dari Aljura ini, yang pertama menyediakan produk yang berkualitas. Yang kedua, terus mendorong inovasi dalam proses produk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang ketiga ada memberikan pelayanan pelanggan yang unggul melalui responsivitas, keandalan, dan keramahan. Yang terakhir ada menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan jaminan atas produk yang dihasilkan. Di sini ada organisasi. Pemilik perusahaan salah satunya merekrut orang untuk bekerja. Yang selanjutnya ada manajerialnya seperti manajemen keuangan untuk mengatur keuangan, manajemen pemasaran untuk meningkatkan, salah satunya untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada manajemen operasional yang salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Di sini sistem komunikasi yang digunakan adalah sistem komunikasi vertikal dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang diterapkan menggunakan tipe kepemimpinan demokratis. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan yang dilakukan oleh Aljura konveksi ini, pengawasan dari owner ke manajerial untuk menetapkan tujuan dan strategi bisnis perusahaan yang kemudian disampaikan kepada manajerial. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran terdiri dari komponen strategi pemasaran, komponen taktik pemasaran, dan yang terakhir komponen value. Komponen strategi pemasaran. Yang pertama dari segmentasi. Bisnis ini memiliki segmentasi geografis, yaitu berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada targeting. Target pasar yang ditinjau oleh Aljura Konveksi adalah perorangan yang akan memulai usaha kerudung dengan brand sendiri. Yang ketiga ada positioning. Aljura Konveksi menyediakan produk kerudung jadi tanpa label dengan harga yang murah, pengerjaan yang cepat dan berkualitas. Yang selanjutnya ada komponen taktik pemasaran. Price, flash, promosi merek. Price-nya harga yang diterapkan berdasarkan jenis dan ukuran produk pesanan. Aljura Konveksi memberikan potongan harga 5% dengan minimal memberi 100 pieces produk dengan melakukan pembayaran di muka. Yang kedua, flash. Untuk memasarkan produknya, Aljura Konveksi dilakukan melalui penjualan secara online dan langsung. Promosi. Aljura Konveksi ini pertama kali melakukan promosi dengan media sosial dan promosi mulut ke mulut. Yang terakhir ada merek. Aljura Konveksi tidak memiliki merek secara spesifik karena menyediakan produk jadi yang tidak memiliki label. Baik, selanjutnya ada komponen value. Yang pertama itu adalah merek atau brand. Aljura Konveksi tidak memiliki merek tersendiri karena menyediakan produk kerudung jadi tanpa label dengan harga yang murah, pengerjaan yang cepat dan berkualitas. Kemudian ada service. Memberikan harga murah dengan berbagai jenis produk jika produk yang telah dibeli mendapatkan komplain dan dari konsumen, maka perusahaan akan menggantikan produk tersebut dengan produk yang baru. Selanjutnya ada aspek operasional. Yang
yaitu proses produksi. Proses produksi yang pertama yaitu membuat desain, merancang desain hijab yang akan diproduksi. Proses selanjutnya, pemotongan bahan kain untuk hijab dipotong sesuai dengan pola yang telah dirancang. Proses yang ketiga, penjahitan. Potongan-potongan kain kemudian dijahit bersama untuk membentuk hijab. Kemudian proses yang keempat yaitu finishing. Setelah penjahitan selesai, hijab mungkin perlu melalui proses finishing. Proses yang kelima, quality control. Tahap penting dalam produksi hijab adalah pemeriksaan kualitas. Dan kemudian di proses yang keenam yaitu packing. Setelah lulus pengawasan kualitas, hijab dikemas sesuai dengan standar yang diterapkan. Ini adalah Gantt chart dari Azura Konveksi. Dari jam pertama sampai jam kedua yaitu penyiapan bahan baku, pembuatan pola di jam ketiga, pemotongan di jam keempat dan jam kelima, penjahitan di jam ke-6 dan jam ke-7, dan di jam 8 yaitu finishing. Pemilihan teknologi Azura Konveksi. Dalam proses produksi konveksi, Azura menggunakan mesin antara lain mesin jahit tipikal GC6281, yang kedua yaitu mesin cutting flatbed Vulcan FC500 VC. Lokasi perusahaan. Nah, penentuan lokasi untuk konveksi Azura terletak di Jalan Puri Dagomas Utama, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Karena berdasarkan lokasi, menurut kami itu adalah lokasi yang cukup strategis karena berada di jalan utama. Ini adalah lokasi dan layout perusahaan. Gambarannya, lokasi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa konveksi Azura Konveksi ini mempunyai lokasi di Jalan Puri Dagomas Utama, Kecamatan Antapani. Nah, lokasinya yang strategis yang berada di jalan utama dan dekat dengan terminal Antapani. Ini adalah gambaran layout perusahaan. Yang pertama, kain dimasukkan ke ruang bahan baku, kemudian kain dipotong dan di-cutting ke ruang pola cutting. Kemudian sesudah kain di-cutting atau dipotong, kita langsung menjahit kain tersebut. Sesudah menjahit, kita masukkan ke ruang finishing untuk melakukan pengecekan. Setelah produk tersebut jadi, maka produk akan disimpan di gudang. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Yang pertama itu ada sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja yang ada pada Azura Konveksi adalah sumber tenaga kerja eksternal, di mana secara umum sumber tenaga kerja eksternal terdapat pada Azura Konveksi yang telah memiliki kemampuan dalam menjahit, membuat pola, dan juga memotong kain, dan juga berpengalaman dalam bidang menjahit. Yang kedua ada sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Untuk sistem rekrutmen dan seleksi karyawan yang ada di Azura Konveksi ini berasal dari rekomendasi karyawan dan juga pengiklanan. Pertama, karyawan sebelumnya memiliki pengalaman dalam desain kerudung. Kedua, karyawan sebelumnya harus memiliki pengalaman dalam mengoperasionalkan mesin jahit, mesin potong, mesin leci, dan juga mesin obras. Yang ketiga itu ada sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Sistem kompensasi yang dilakukan perusahaan adalah pemberian gaji atau upah setiap minggunya. Selain itu, Azura Konveksi juga memberikan bonus jika banyaknya orderan dan tunjangan hari raya kepada karyawan. Adapun jumlah karyawan tetap yang ada di Konveksi Azura ini adalah 10 orang. Dan yang terakhir ada di pelatihan dan juga pengembangan. Pelatihan yang diberikan dari Azura Konveksi kepada para karyawan diberikan oleh tenaga ahli.
dalam pengembangan dan bakatnya dan keterampilan mengelola bahan baku agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan desain yang baik dibandingkan dengan produk yang sejenisnya. Lalu yang selanjutnya itu ada aspek manajemen keuangan. Yang pertama itu ada harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan yang sudah dihitungkan pada Azura Konveksi untuk harga pokok penjualannya pada tahun 2024 itu di 297.115.000. Di tahun 2025 itu ada di 323.505.000. Di tahun 2026 di 355.779.000. Di tahun 2027 itu di 391.280.400. Di tahun 2028 430.331.940 perak. Dan yang terakhir Lalu selanjutnya ada 2025 perhitungan proyeksi ada arus kas. 473.284.000 Di tahun 2024 menunjukkan kas bersih dari 634 aktivitas perak. operasi itu Nah, untuk laba 226.185.000. perusahaan di tahun Lalu 2024 ada itu menghasilkan di 84%. pembelian aset di tahun 2024 hingga itu 2029 37.100.000. itu berada di 86%. Lalu ada pinjaman bank Yang selanjutnya ada perhitungan 56.300.000, proyeksi neraca. sehingga Untuk perhitungan sudah proyeksi dihitung itu, neraca itu dihitung dari aset kenaikan bersih dalam total kasnya aset lancar dan juga aset tetap. Dan total asetnya itu 385.000. ada di Lalu pada tahun 2025 itu di menunjukkan kas bersihnya 258.615.000. Di tahun 2025 di 255.445.000. 590.000. Lalu di tahun 2025 itu tidak ada pembelian Di tahun aset 2026 karena itu di semua pembelian aset itu dilakukan di tahun 2024 gitu kan, di tahun yang 879.479.000. sekarang. Di tahun 2027 Lalu, itu di 1.117.000. Di tahun 2025 juga itu tidak ada pinjaman bank, namun ada pembayaran hutang untuk pembayaran pinjaman bank yang tahun 2024 gitu. Sehingga pada kas akhirnya itu menunjukkan 569.570.000. Lalu di tahun 2026 menunjukkan kas bersihnya 280.679.000. Lalu untuk pembayaran hutangnya sama hingga 2029 itu 31.260.000. Di tahun 2024 Lalu pada itu di kas awal periodenya itu 569.570.000. 569.570.000. Sehingga untuk kas akhir periodenya itu 818.479.000. Lalu pada tahun 2027 itu kas bersihnya menunjukkan 308.436.400. Ada pembayaran hutang 31.260.000. Lalu sehingga di kas awalnya itu 818.189.000 ditambah dengan kenaikan bersih dalam kas 277.176.400, sehingga untuk kas akhir periodenya menunjukkan 1.096.165.400. Lalu pada tahun 2008 itu kas bersih menunjukkan 338.969.540. Dan yang selanjutnya itu ada perhitungan yang telah lalu dihitungkan ada mengenai pembayaran laba hutang yang ada di Azura Konveksi. 31.260.000. Pada tahun 2024 itu ada Dan, penjualan bersih di kenaikan bersih dalam kas 307.709.540. Di tahun 2025 Lalu itu di ditambah 277 dengan kas awal periode 1 miliar Di tahun 2026 itu di 96.165.400, sehingga kas akhir periodenya 1 miliar 430 dan di tahun 2028 itu di 374.966.660 perak. Lalu pada kas Dan di tahun bersih terakhir untuk di tahun 2029 penjualan itu menunjukkan bersihnya di 462.555.494, dan pada kas akhir periodenya 1 miliar 745.070.000, 1 miliar 745.170.934. total biaya. Lalu selanjutnya ada perhitungan payback Terus period. ada juga sama Untuk perhitungannya laba itu setelah pajak. Untuk laba setelah pajak satu ditambah di dalam kurung itu 99.145.550 dibagi di tahun 2025 itu di 280.679.000. Untuk hasilnya menunjukkan di tahun 2026 0,6 tahun, sehingga lebih kecil dari 5 tahun maka investasi diterima.
Lalu ada perhitungan di tahun profitability 2027 index atau PI itu 1.211.944 menunjukkan di hasilnya tahun 2028 itu di 6,84 sehingga karena lebih besar dari 1 maka investasi diterima. Lalu Dan di tahun pada penghitungan 2029 itu di MPV juga menunjukkan hasilnya positif sehingga investasi juga 364.496. diterima. Untuk perhitungan IRR menunjukkan hasilnya 172%, lebih besar dari diskon rate 10%, maka investasi diterima. Baik, selanjutnya ada aspek yuridis.
Aspek yuridis itu adalah bentuk badan hukum. Azura Konveksi harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha sebagai bukti bahwa usaha terdaftar secara resmi di pemerintah dan membuktikan bahwa usaha Azura Konveksi sah secara hukum. Bidang usaha. Azura Konveksi merupakan jenis usaha yang menawarkan jasa produksi dalam jumlah besar dengan model sesuai permintaan seperti hijab, pasmina, bergo segitiga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Azura Konveksi tidak menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar karena sisa kain pemotongan kain masih dapat dimanfaatkan dan dijual kepada konsumen dengan menyediakan produk ikat rambut. Dalam mengatasi hambatan lingkungan, Azura Konveksi mengupayakan agar tidak ditemukan adanya hambatan lingkungan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini ada beberapa. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan itu yang pertama dari Azura Konveksi. Yang pertama ada di bahan yang halus dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua memiliki variasi warna yang menarik. Yang ketiga mempunyai pelayanan yang baik. Yang keempat tenaga kerja yang berpengalaman. Lalu ada kelemahan dari Azura Konveksi sendiri atau weakness. Yang pertama itu belum mempunyai merek sendiri. Yang kedua belum mempunyai sertifikasi izin usaha. Yang ketiga ada modalnya terbatas. Lalu ada peluang atau opportunity. Yang pertama ada untuk membuka lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kedua untuk meningkatkan penjualan melalui platform e-commerce. Dan yang selanjutnya itu ada ancaman atau threat ya. Yang pertama itu ada persaingan bisnis dengan konveksi yang sudah berjalan lama. Yang kedua kesulitan mendapatkan konsumen. Kesulitan mendapatkan konsumen di sini tuh maksudnya karena Azura Konveksi ini merupakan konveksi yang baru mulai ingin dibangun. Jadi agak sedikit kesulitan untuk membuat kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang kita hasilkan itu produk yang bagus gitu. Terus yang ketiga itu ada ketidaksesuaian SOP yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada analisis tentang SWOT, yaitu menunjukkan di dalam strength, weakness, opportunity, dan trik itu ada untuk strateginya. Untuk strength dan opportunity itu konveksi dapat memanfaatkan kekuatan dalam membuat produk dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang baik untuk mengambil peluang dalam meningkatkan penjualan melalui media sosial atau e-commerce dan membuka lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar. Lalu untuk strategi weakness opportunity itu, konveksi dapat mengatasi dengan cara memiliki merek tersendiri untuk memanfaatkan peluang pasar yang berkembang serta mengajukan legalitas agar mendapatkan nilai tambah di mata investor untuk menambah modal usaha perusahaan. Lalu ada strategi strength untuk trade itu, konveksi dapat menggunakan reputasi perusahaan yang memiliki produk dengan bahan yang berkualitas dan variasi warna yang menarik untuk bersaing dengan konveksi lainnya yang sudah berjalan lama dan mendapatkan konsumen, serta dengan memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dapat meminimalisir ketidaksesuaian SOP yang sudah ditetapkan. Lalu untuk dalam strategi weakness dan threat itu, konveksi perlu mempunyai sertifikat izin usaha dan merek sendiri untuk menghindari ancaman dari persaingan dengan konveksi lainnya yang sudah berjalan lama. Kesimpulan, berdasarkan analisis data, perusahaan Azura Konveksi dapat disimpulkan bahwa konveksi ini memiliki yang pertama, manajemen bisnis yang baik. Konveksi memiliki visi, misi, dan perencanaan jangka panjang yang mendorong mereka untuk terus mengembangkan usaha. Konveksi Azura memiliki struktur organisasi terstruktur dengan owner, manajerial, karyawan. Yang kedua, sistem komunikasi.
Yang digunakan adalah vertikal dari owner ke manajerial, gaya kepemimpinan perusahaan yaitu demokratis. Yang ketiga, Azura Konveksi berfokus memasarkan produknya pada calon pengusaha dengan merek sendiri. Azura Konveksi menjual kerudung Pasima tanpa label dengan harga murah melalui media sosial dan word of mouth atau mulut ke mulut, dengan menghasilkan kerudung Pasima yang nyaman dipakai oleh kaum hawa. Yang keempat ada efisiensi produk sangat baik karena produk yang sangat singkat dan penyesuaian bahan baku dengan permintaan dan harga yang disepakati. Azura Konveksi menggunakan tenaga kerja terampil dalam menjahit, membuat pola, dan memotong kain. Yang kelima ada analisis keuangan, menggunakan metode NPV, IRR, VI, dan payback periode menyimpulkan bahwa perusahaan pantas diinvestasikan. Yang terakhir ada mengelola limbah atau sampah produksi dari sisa proses produksi menjadi produk bermanfaat yang memiliki harga jual seperti Scrunchi. Yang selanjutnya ada saran. Demi keberlangsungan bisnis plan yang akan dijalankan oleh Konveksi Azura itu, yang pertama harus selalu memperhatikan keuangan pada awal produksi yang dilakukan untuk bisnis hijab agar tidak terjadi pemborosan biaya. Jadi diharuskan untuk survei terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai harga dan biaya. Yang kedua, perkuat promosi. Tingkatkan penggunaan media digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Yang ketiga ada inovasi produk atau inovasi. Terus lakukan inovasi dalam desain dan kualitas produk untuk tetap kompetitif. Yang keempat ada efisiensi operasional. Implementasikan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima ada kepuasan pelanggan. Fokus pada feedback pelanggan untuk meningkatkan layanan dan kualitas produk. Yang keenam ada presentasi. Presentasi ini sudah cukup mencakup aspek penting dari rencana bisnis, namun perlu diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin sekian video bisnis plan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.